Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Siapa nih yang masih punya toples kosong? Yuk isi toples kosong kamu dengan kue yang mudah dan enak yang satu ini. Langsung aja yuk kita simak bahan dan cara membuatnya. Tonton videonya sampai selesai. Terima kasih. Di dalam wadah besar saya sudah siapkan 200 gram margarin. Tambahkan 150 gram gula pasir yang sudah di blender, atau kalian bisa gunakan gula halus yang sudah jadi ya teman-teman. Biar rasanya lebih gurih, tambahkan 1/4 sendok teh garam. Aduk semua bahan ini cukup menggunakan whisker ya teman-teman. Aduk hingga tercampur. Untuk mengaduknya tidak perlu terlalu lama, cukup hanya sampai tercampur saja ya teman-teman. Oke, ini sudah tercampur merata ya teman-teman. Sekarang tambahkan 1 butir telur utuh dan 1 butir kuning telurnya saja. Aduk kembali hingga telurnya tercampur merata dengan semua bahan yang tadi sudah dimasukkan ya teman-teman. Setelah telurnya tercampur dengan adonan, tambahkan 400 gram tepung terigu protein sedang. Ini untuk tepungnya saya langsung masukkan aja semua. Dan agar lebih mudah tercampur, saya mengaduknya menggunakan spatula ya teman-teman. Aduk perlahan menggunakan teknik aduk balik seperti ini ya. Kalau udah cukup tercampur, tambahkan 3 sendok makan tepung maizena. Ini kita aduk lagi ya teman-teman. Kayak gini aja, pelan-pelan aja kita aduk-aduk menggunakan spatula sampai sedikit tercampur ya teman-teman. Nah, ini udah lumayan tercampur ya, tapi masih ada putih-putihnya, nggak apa-apa ya. Kita tambahkan bahan yang lainnya. Tambahkan 1 saset susu bubuk Denkau, atau boleh pakai merek apa aja. Ini ada 50 gram kacang tanah yang udah disangrai dan udah di blender ya teman-teman. Agar lebih mudah tercampur, sekarang saya mengaduknya menggunakan tangan seperti ini, perlahan aja. Tidak perlu terlalu ditekan agar adonannya tidak terlalu padat ya teman-teman. Aduk hingga adonan benar-benar tercampur merata. Oke, ini adonannya sudah tercampur merata, tandanya sudah tidak menempel lagi pada wadahnya ya teman-teman. Ini udah siap kita cetak. Untuk konsistensi adonannya seperti ini ya, sudah bisa dibentuk. Oke, sekarang waktunya kita cetak. Untuk mencetaknya saya pakai bantuan rolling pin aja seperti ini. Ambil adonan secukupnya, simpan di atas alas kerja, kemudian pipihkan menggunakan rolling pin yang dialasi dengan plastik kiloan yang saya gunting menjadi lebar ya teman-teman. Pipihkan sesuai ketebalan yang diinginkan, tapi jangan terlalu tebal ya teman-teman, biar cantik kelihatannya dan pantas ya di dalam toples. Untuk mencetaknya saya menggunakan cetakan onigiri yang kecil ya teman-teman. Sangat mudah, kita tekan aja seperti ini. Untuk mencetaknya tidak perlu sama dengan saya ya, pakai aja yang ada di rumah ya teman-teman, yang secantik mungkin biar beda gitu sama yang lain. Lakukan hal yang sama hingga semua bahan adonannya habis. Dan untuk sisa adonan ini kita satukan ke dalam mangkuk ya dengan bahan adonan yang lain. Nah, bentuknya seperti ini ya teman-teman. Tinggal kita rapikan aja di bagian pinggirannya ya, biar rapi gitu teman-teman. Untuk loyangnya ini tidak saya oles dengan margarin ya teman-teman, nggak apa-apa, ini nggak akan lengket ya. Ini adonannya udah saya cetak semua ya teman-teman. Nah, ini dia putih telur sisa yang tadi ya. Jadi untuk telurnya kita pakai semua ya, penggunaan telurnya jadi 2 butir ya.
Yang ini putihnya kita gunakan untuk olesan di bagian atasnya agar toppingnya menempel ya teman-teman, tidak gampang rontok-rontok ya. Oles semua ke permukaan kue, oles merata ya teman-teman. Kalau udah, sekarang kita bisa masukkan toppingnya. Di sini ada kacang tanah sebanyak 100 gram kacang tanah yang sudah disangrai dan sudah saya blender kasar ya teman-teman. Kayak gini ditaburkan di atas. Setelah ditaburkan agak sedikit ditekan-tekan agar menempel dan tidak mudah rontok ya nanti kalau udah mateng. Setelah diberi topping kacang semua, kalau sisa putih telurnya masih ada, bisa dioleskan lagi merata di atas kacangnya ya teman-teman. Itu akan membuat toppingnya nggak mudah rontok. Dan ini udah saya beri topping semuanya. Ini ada satu loyang ya teman-teman, saya cetak menggunakan cetakan kue kacang yang kecil seperti ini. Kalian suka yang mana nih? Yang besar atau yang kecil? Sesuai selera ya. Oke, sebelumnya di sini saya sudah panaskan oven selama 10 menit di suhu 150 derajat Celcius. Panggang menggunakan api atas bawah selama 15 menit. Setelah 15 menit tukar posisi loyang dan dipanggang lagi 15 menit lagi. Atau disesuaikan dengan oven masing-masing ya teman-teman. Oke, ini kuenya yang udah mateng ya teman-teman, dan ini udah dingin ya. Untuk penampakannya seperti ini, yang segitiga lumayan besar ya teman-teman. Tingkat kematangannya pas ya, bentuknya tidak biasa ya teman-teman. Dan ini bikin isian toples kamu berbeda dari yang lain. Sekarang kita lihat yang kecil, ini sangat imut-imut ya teman-teman, yang kecil. Dan lihat perbedaannya ibu dan anak. Untuk rasanya ini pas ya teman-teman, manis dan gurih dan kacangnya berasa banget. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Semoga menginspirasi buat teman-teman yang masih mencari resep kue untuk isian toples lebaran kalian. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like kalau kalian suka sama resep dan video ini, dan jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.